Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah, sekarang bahasan yang ketiga tentang masalah puasa ya. Yang tidak berapa lama lagi Ramadan akan kita hadapi. Kita perlu mempersiapkan bekal kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada 4 tahapan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada 4 yang harus kita persiapkan menghadapi Ramadan. Yang pertama sebagai pondasi iman. Itu yang pertama, iman harus kita persiapkan. Kenapa iman harus dipersiapkan? Sebab di dalam menjalankan perintah, manakala berhadapan dengan tantangan dan rintangan, tanpa adanya iman, dia nggak akan mungkin bisa melakukannya. Tanpa adanya iman, dia nggak akan mungkin bisa melakukan. Tapi kalau ada iman, walaupun sakit, walaupun susah, dia pasti bisa menjalankan. Apalagi Ramadan ini puasa, menahan hawa nafsu, menahan makan, minum di saat lagi lapar, di saat lagi haus. Siapa sih orang yang nggak pengen minum kalau lagi haus? Siapa orang yang nggak pengen makan kalau lagi lapar? Iman ini yang akan menjadi penentu. Kalau kurang-kurang iman, ya mungkin bisa jadi dia bakal makan, bisa jadi dia bakal minum. Tuh, ya. Pengantin baru, siapa sih yang nggak pengen kalau melihat bini lagi berkembang begitu? Tuh, ya, pengantin baru. Ya. Nikah baru malam tarawih. Ya. Malam pertama dinikahin. Gitu, ya, belum dicolek-colek. Itu baru kelihatan habis sholat subuh. Gitu. Emang udah ngancem dari malam. Ada aja alasannya lah. Ngantuk lah, capek lah. Giliran udah waktu sholat subuh kelihatan, jadi pengen gitu. Udah pengen, nah, timbul nafsu. Lagi puasa gitu. Lagi puasa. Siapa sih yang nggak pengen barang halal depan muka gitu ya. Tapi ya bicaranya ini iman. Kalau nggak ada iman, nggak akan dia bakal bisa melakukan orang sesuatu yang halal di depannya. Makanya perlu diperkuat dengan keimanan. Analoginya seperti ini. Orang kalau kerja, ada orang yang bekerja yang sudah memiliki status pegawai, ada orang yang bekerja yang belum memiliki status, baru ya percobaan. Orang yang kalau sudah memiliki pegawai, kerjaan lembur dibayar. Kerjaan lembur dibayar mahal. Lembur ya, sampai jam 10 malam. 1 jam bayarnya 1 juta. Siapa yang kagak pengen? Pulang jam kerja jam 5. Berarti kalau 5 jam 5 juta lumayan. Nah, ini yang punya status pegawai semangat. Kenapa? Dia sudah yakin, gue pasti dapat. Gitu. Tapi kalau yang pegawai yang biasa, apalagi yang baru magang begitu ya, disuruh ikut ini ngedumel mulu, gitu ya. Enak banget, gue kerja sampai malam ini kagak dibayar, gitu. Itu nggak tenang, dia menjalaninya nggak tenang. Kenapa? Bapak hatinya nggak punya keyakinan. Tapi beda sama orang yang sudah punya keyakinan, dia bakal dapat. Nah, disitulah iman. Iman harus kita jaga, iman harus kita miliki agar di dalam menjalankan perintah benar-benar kuat. Agar tertanam rasa takut. Makanya di dalam menjaga keimanan itu, ya, tentunya yang sudah saya sampaikan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 3 perkara. Dia harus belajar memiliki rasa takut, bergetar hatinya kepada Allah. Rasa takut harus hadir ketika disebut asma Allah. Dia harus bisa mengemas dirinya untuk mencintai Quran dengan dibaca dan dipahami. Dan dia harus siap-siap menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Itulah kunci di mana keimanan agar bisa menjadi kokoh, maka itu yang harus ia tempuh. Ketika Ramadan masuk, imannya bagus, otomatis puasa yang dijalani akan menjadi baik. Itu yang pertama, tahapannya iman. Tahapan yang kedua, harus memiliki ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ilmu itu ada yang dituntut, yang dipelajari, dipakai setiap saat. Ada ilmu yang dipelajari pada waktu-waktu tertentu. Kayak orang mau berangkat haji. Kalau mau berangkat haji, pelajari dulu masalah hukum-hukum haji supaya hajinya bisa dilaksanakan dengan baik. Mau bayar zakat, pelajarin dulu hukum-hukum zakatnya supaya kalau dia melaksanakan zakat tahu. Gitu ya. Tapi kalau sholat setiap waktu harus dipelajari biar dia paham. Nah, kalau puasa Ramadan sama kayak haji, setahun sekali. Maka dia harus kuasai ilmu yang terkait dengan Ramadan, dengan puasa, agar ibadah yang ia lakukan bisa berjalan dengan sempurna. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berilmu, ya, fakuluman orang yang tiada memiliki ilmu, maka amalnya tidak akan bisa diterima. Oleh karena itu, dia harus memiliki ilmu yang terkait dengan puasa. Harus dia pelajari ilmu-ilmu tersebut. Walaupun sih secara umum sudah mengenal yang namanya puasa. Tapi terkadang juga Nabi sudah memberikan wanti-wanti di dalam berpuasa. Kam min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa hanya merasakan lapar dan haus saja. Dia puasa cuma nahan lapar dan haus saja, tapi nggak mendapatkan intisari dari puasa itu. Ya, dia nggak dapat. Jadi, disitulah ilmunya dia harus tahu. Nah, apa yang harus dia ketahui di dalam menjalankan ibadah puasa? Di dalam menjalankan ibadah puasa, ilmunya yang harus dia ketahui terkait dengan masalah-masalah hukum-hukum puasa. Pertama, puasa secara bahasa adalah menahan. Secara istilah, imsakun anil muftirat, menahan dari segala yang membatalkan. Itu puasa. Dalam menjalankan puasa ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Ya. Ada syarat, ada rukun. Ini yang harus diketahui. Apa syarat-syarat? Syarat ini terbagi dua. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada 5. Pertama, Islam. Orang Islam wajib puasa. Kalau orang yang bukan Islam tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, dewasa, sudah balik. Sudah balik. Kalau dia sudah dewasa wajib. Tapi kalau dia belum balik maka belum ada kewajiban. Yang ketiga, ada kemampuan. Orang itu memiliki kemampuan di dalam berpuasa. Kalau dia tidak mampu, nggak wajib. Ya, nggak wajib.
Siapa yang memiliki kemampuan? Ya orang yang sehat, orang yang tidak ada masalah dengan dirinya, sehat, nggak sakit, ya, muda. Kalau yang tidak mampu, ya dia nggak wajib puasa. Paling nanti bisa dia qada, bisa dia bayar fidyah. Yang keempat, sehat. Itu ya sehat. Orang yang sehat yang wajib. Yang lagi sakit tidak wajib. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan jauh, boleh dia berpuasa di lain hari. Tidak diwajibkan saat itu berpuasa. Jadi harus sehat. Yang kelima, iqamah, yakni mukim, tidak bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh adalah orang yang diperbolehkan, tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Jadi kalau yang tidak bepergian wajib. Kapan mulai bepergian? Bepergian itu dihitung sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau sebelum fajar dia boleh, dia tidak ada kewajiban berpuasa. Tapi kalau bepergiannya setelah fajar, setelah subuh, dia dituntut wajib berpuasa. Sebab ketika dia berangkat, dia belum musafir. Dia belum musafir, dia wajib puasa. Jadi yang dikatakan orang yang tidak wajib berpuasa karena bepergian jauh adalah orang yang berangkatnya sebelum subuh. Mereka tidak berkewajiban. Otomatis ketika dia berangkat sebelum subuh, maka setelah subuh dia sudah berada dalam perjalanan. Maka saat itu dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau orang yang berangkatnya setelah subuh, dia wajib niat puasa dulu. Wajib niat puasa. Nah itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Nah ada lagi syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Syarat sah puasa 4. Pertama Islam. Kalau dia Islam puasanya sah. Ada orang kafir, dia pengen puasa, iya percuma, enggak ada pahalanya. Yang kedua berakal. Orang yang berakal. Orang gila puasa agak sah. Oke. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kalau dia suci dari haid dan nifas, maka dia boleh sah puasanya. Tapi kalau lagi haid, tidak sah puasanya. Yang keempat, dia tahu waktu dibolehkannya berpuasa. Karena ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Ya, puasa hari tasyrik nggak boleh. Dia harus tahu nih mana-mana puasa yang diperbolehkan. Tuh, ya. Kayak Ramadan sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu sah. Tapi kalau belum masuk waktu belum sah. Jadi untuk puasa Ramadan dipastikan bahwasanya Ramadan sudah masuk waktunya. Kalau sudah masuk waktunya maka puasanya boleh baru sah. Tapi kalau belum masuk waktunya maka puasanya belum sah. Nah, untuk Ramadan nanti kemungkinan ada 2 versi. Tuh ya, ada 2 versi. Ada kalau dilihat dari kalender Sya'ban itu 29. Sya'ban 29. Ya, tapi hitungan kecil. Hitungan sekitar antara 3 atau 4 derajat. Ada kemungkinan hilal sangat tipis untuk bisa terlihat. Jadi diistiqmalkan Sya'ban menjadi 30 hari sehingga jatuhnya pada hari Rabu tanggal 14. Tuh ya. Tetap ru'yah. Tuh ya. Tetap ru'yah tapi berdasarkan pengalaman ketika hilal hitungan itu di bawah 7 maka sulit untuk bisa terlihat, dan kalau tidak terlihat maka puasa jatuh pada hari Rabu.
andai kata pemerintah menetapkan jatuhnya pada hari Selasa, silakan bagi yang ingin berpuasa Selasa ikut pemerintah. Tapi kalau bagi yang tetap berpegang dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya silakan puasa hari Rabu. Jadi ada kemungkinan ada dua versi, ya. Ada yang hari Selasa, bisa jadi hari Rabu. Saya maunya puasanya hari Selasa, silakan. Kalau pemerintah sudah memutuskan Ramadan jatuh pada hari Selasa, ya silakan. Yang udah biasa ngikut silakan, ya. Tetapi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, ketika bulan itu di bawah 7, maka mustahil tidak mungkin bisa terlihat sehingga digenapkan Ramadan menjadi Sya'ban menjadi 30 hari, yaitu jatuhnya pada hari Rabu itu, ya. Tapi tetap harus punya keyakinan, jangan bimbang, ikut mana, jangan. Yakin, yang hari Selasa, kalau memang ada keputusannya, pemerintah memutuskan jatuh hari Selasa, ya udah, ya malam Selasa tarawih, itu, ya. Tapi kalau ternyata tetap bahwa apa yang menjadi keputusan itu tidak bisa diterima, enakan-enakan. Ya. Nah kalau masalah itu gimana tuh? Ini kan syaratnya kan puasa itu waktu yang memang layak diterima untuk berpuasa. Itu masalah ijtihad. Ya. Ulama punya ijtihad manakala hasil hitungan membuat bulan tidak mungkin terlihat, maka berdasarkan ijtihadnya, keyakinannya, maka belum saatnya untuk berpuasa. Bagi yang sudah berpegang dengan ijtihadnya, maka dia jangan berpuasa. Kalau dia puasa juga percuma, nggak dihitung gitu. Tapi kalau dia sudah bagi yang awam, ya, saya ikutin apa yang sudah dijadikan putusan oleh pemerintah, ya silakan gitu, ya. Berarti berpegangnya dengan apa yang sudah diperintahkan dalam pengumuman oleh pemerintah, ya berarti ikut ke situ. Jadi masing-masing sudah punya pegangan. Jangan bimbang, jangan ragu ini, jangan. Harus punya kekuatan begitu, ya. Itu syarat-syarat sah puasa. Nah, sekarang rukun puasa. Rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Rukun puasa yaitu ada 2. Pertama, niat. Dia harus niat. Puasa harus niat. Kalau puasa harus niat. Siapa yang tidak niat maka tidak sah. Niat puasa ini ada 2. Ada niat 1 bulan, ada niat setiap hari. Kalau niat 1 bulan, nawaitu sauma, ya, fardhi Ramadan, ya, syahran kullahu taqlidan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesianya, aku niat puasa, ya, fardu Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Taklid kepada Imam Malik. Imam Malik menganggap niat puasa itu adalah ibadah 1 bulan. Jadi kalau dia niat di awal 1 bulan udah cukup. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, enggak. Puasa itu ibadah harian. Jadi kalau dia mulai waktu subuh, maghrib kelar, udah habis. Nanti mulainya lagi subuh, niat lagi. Jadi setiap hari harus niat. Kalau Imam Syafi'i, kalau kata Malik enggak, puasa itu ibadah 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Jadi cukup kalau di awal Ramadan dia niat 1 bulan udah cukup. Nah ulama mengambil jalan tengah. Kalau gitu, kalau ada yang berjaga-jaga, dia ada kekhawatiran, ketiduran, maka dia niat puasa 1 bulan. Kalau kelupaan, dia sudah terwakilkan dengan niat 1 bulan.
Nah, niat 1 bulannya begitu. Nawaitu sauma fardi Ramadan syahran kullahu taqlidan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Aku niat puasa fardu Ramadan 1 bulan penuh mengikut Imam Malik karena Allah Ta'ala. Dia harus niat. Kalau dia sudah niat 1 bulan baru niat hariannya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa pada Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, niat dalam hati. Ingat kalau lagi sholat tarawih pas niat jangan di mulut doang, di hati juga. Kalau barang-barang nawa itu saumarin hatinya kosong, percuma. Cuma niat nawa itu barang-barang, hatinya kosong, percuma. Nggak dihitung niat. Jadi hatinya hadir, baik itu dengan artinya ataupun Arab yang dibacanya. Hadirkan tuh. Aku puasa pada Ramadan karena Allah. Udah cukup. Gitu ya. Itu syaratnya niat. Rukunnya niat. Yang kedua rukun puasa itu adalah meninggalkan yang membatalkan. Dia harus meninggalkan yang membatalkan puasa. Dia harus meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini ada 2 macam. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Ya. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa dia harus jauhin. Apa tuh yang membatalkan puasa? Masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Mulut, telinga, hidung, kemaluan. Ini harus dihindarin. Jangan sampai masuk dengan sengaja. Dia harus menghindari itu tuh. Hal-hal yang membatalkan puasa dia harus hindari. Ya. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Berjima dengan istri batal. Tuh ya. Keluar air mani dengan bersentuhan ya, batal. Kecuali kalau mimpi tidak batal. Ya. Itu harus hindari itu. Dia berupaya menghindari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tuh, ya. Murtad, haid. Nah kalau haid nggak bisa dihindarin bagi perempuan, kalau bangsa aja datang batal. Ya. Murtad, melahirkan itu termasuk yang membatalkan puasa. Jadi harus hindari, jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pertanyaannya, permasalahan, bagaimana tadi yang dikatakan yang membatalkan puasa itu masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh. Bagaimana kalau orang disuntik, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Karena yang disuntik adalah bukan saluran yang berongga. Ya, dia disuntik di paha, di tangan. Ya, sekarang divaksin, ya. Itu tidak batal. Ya. Kenapa? Karena yang disuntik bukan saluran yang berongga. Jadi tidak batal. Begitu, nggak batal. Ya. Nah, itu diantara dia harus menghindari, menjauhkan hal-hal yang membatalkan puasa. Hah? Ya, kalau di swab di hidung itu sudah melewati batas pangkal ini. Kalau sampai mentok itu biasanya batal. Kalau di swab, jadi kalau mau di swab jangan pas lagi puasa. Termasuk masukin korek kuping juga, masuk lubang, tuh ya. Termasuk bisa batal. Jadi kalau mau swab, kalau lagi puasa jangan di swab dulu. Ntar swabnya habis taraweh, tutup. Hah? Kalau diinfus. Enggak, kan di tangan deh. Iya, nggak masuk. Gitu. Karena bukan yang berongga. Ya, tapi orang lagi sakit, masa iya puasa? Lah kuat banget lagi. Itu ya, hal-hal yang dia harus hindari itu hal-hal yang membatalkan puasa dia harus jauhin. Nah, itu rukun. Juga dia harus menjauhkan yang membatalkan pahala puasa.
pahala puasa dia harus hindari. Apa tuh yang membatalkan pahala puasa? Berbohong. Ngomong udah harus jujur. Sama bocah, ya, sama bini, jujur aja. Ya, ditanya dapat duit berapa? Jangan pakai ditutup-tutupin. Ya. Dapatnya mah 1 juta, ngomongnya 100.000. Dapat berapa duit tadi? Ya cuma 100.000. Bohong, lagi puasa. Gitu ya. Lagi puasa. Nah, udah. Ya, pahalanya hilang dah. Kalau yang dapat 1 juta ngomong, dapat 1 juta tadi. Nah, udah. Gitu. Tinggal orang taruh aja bagi. Ya. Itu, harus jujur. Jangan bersumpah palsu. Jangan suka sumpah-sumpah yang bohong. Ya. Jangan menghibah, ya, membicarakan aib orang. Udah, kalau lagi ngobrol, udah ngomongin masalah orang, stop dah, cegah. Udah. Si pulang mungkin udah stop, lagi puasa. Percuma puasa kita. Jadi kalau udah hati-hati, kalau ngomong udah nyerempet nyebut nama orang, udah mending stop aja. Nanti, ya, mungkin kita ngomongin kebaikannya, tapi orang yang diajak ngomong kita nggak tahu dia suka atau enggak. Kalau dia nggak suka, dia disebut-sebut apaan, orang yang baik, orang yang begini, nah sebutin dah, hilang pahala. Udah kalau udah nyangkut nama orang, nyebut nama orang, mendingan jangan. Percuma puasa kita. Jadi hindari, jangan sampai menggugurkan pahala puasa. Tuh. Ngomongin aib orang, kejelekan orang. Tuh. Memandang dengan syahwat, itu hukumnya juga bisa membatalkan pahala puasa. Itu ya. Mandang tiang sampai syahwat, tiang kita pandang-pandang. Allah ini tiang cakep banget, sampai syahwatnya naik gitu ya. Dipikir bininya kali. Itu sama, pahalanya hilang. Tuh ya, pahalanya hilang. Baru niat tiang doang udah sampai ngos-ngosan gitu ya. Emang tuh tiang bekas disenderin sama artis itu. Kebawa artisnya orang nggak ada, tiangnya kebayang-bayang. Harus dihindarin memandang dengan syahwat. Kepada istri sendiri juga, ya, kepada istri sendiri juga itu termasuk hal yang membatalkan pahala puasa. Itu harus dihindari, itu harus dijauhi. Itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu ilmunya yang harus kita ketahui. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya yang membatalkannya, dan sunnah-sunnahnya. Kita dianjurkan dalam menjalankan puasa, jangan sampai kita tidak menjalankan sunnahnya. Apa? Kalau buka puasanya segera. Kalau puasa biar segera bukanya. Jangan pakai nunggu entar. Apa? Buka pakai yang manis-manis dulu. Bukanya yang manis. Tuh ya, gula Jawa ada, makan gula Jawa. Korma nggak ada, gula Jawa dah. Kemut-kemut aja udah manis. Ya. Atau kalau nggak ada, air putih. Ya. Sahurnya ditunda, jangan sahur malam-malam. Sahur menjelang subuh. Jangan subuh kurang 3 menit baru nyaur. Ya, subuh sahur jam 4 atau jam setengah 4. Jangan sahur jam 1. Harus hindarin. Ya. Itu ya. Jadi mensegerakan berbuka, menunda sahur, berbuka dengan kurma, memperbanyak Quran. Quran harus diperbanyak. Banyak-banyakin baca Quran. Kemudian bersedekah di bulan Ramadan. Dia harus banyakin sedekah. Ini kesunahan di dalam berpuasa yang harus kita jalani di bulan Ramadan. Nah, kemakruhannya harus hindari makruh-makruh di dalam berpuasa. Apa diantaranya? Berkumur-kumur ketika wudhu yang berlebih-lebihan. Itu makruh. Berkumur-kumur. Ya, bersiwak setelah waktu zuhur makruh. Ya, bersiwak setelah waktu zuhur makruh. Mencicipi makan bagi yang bukan tukang masak. Masak kagak mau nyicipin makanan.
Ya. Bagi yang tidak tukang masak nggak boleh nyicipin makanan. Kalau yang tukang masak nyicipin boleh. Nah, tapi kalau yang nggak bukan tukang masak nggak boleh. Hah? Orang lain menurutnya masak pas, menurutnya nggak masak kurang asli. Iya. Berarti yang masak belum ahli. Belajar lagi yang masak. Gitu ya. Ya buktinya giliran tukang makan di restoran enak-enak aja, nggak ada yang protes. Makan di warteg enak-enak aja. Yang makan banyak kan, yang masak dia juga terima-terima aja. Emang yang masak yang belum ahli. Nah, itu ya. Nah, terus bekam, makruh bekam. Kalau bekam itu makruh. Jadi jangan bekam, jangan mengeluarkan darah di saat puasa, makruh. Batal enggak, cuman makruh. Tuh ya. Jadi itu diantaranya yang harus dihindari di saat berpuasa. Itu tahapan kedua ketika berpuasa. Tahapan pertama iman yang harus kita kuatkan, kedua ilmu yang harus kita miliki, ketiga kesehatan tubuh harus kita jaga, kesehatan harus dijaga supaya di dalam menjalani ibadah puasa semakin kuat, semakin prima, ya puasa. Jadi bisa bangun malam. Ya. Kalau dalam kondisi sakit puasa nggak maksimal, jadi harus dijaga. Bagaimana menjaga kesehatan? Pola makan diatur, makan sesuatu yang bisa membuat tubuh menjadi kuat, vitamin dan lain sebagainya. Ya. Tahapan yang keempat adalah harta. Harta harus kita persiapkan. Ramadan bulan yang berlipat ganda. Kita harus sudah menyiapkan, menyisihkan uang kita ketika Ramadan. Sebab kalau kita bersedekah di bulan Ramadan dengan bersedekah sebelum Ramadan itu pahalanya beda. Lebih besar. Ya. Udah kita punya duit 1 juta. Udah sisihkan gope buat Ramadan. Udah. Kalau bisa setiap malam tarawih kita sedekah. Karena setiap berganti waktu itu menjadi saksi di mana kita bersedekah. Itu. Masukin, udah sisihkan 10.000 terus sebulan 300.000 masih ada 200. Nah 200-nya buat apa kek, orang mau bikin acara buka Ramadan, buka puasa. Nah itu tuh. Kita mau ngadain buka takjil buka Ramadan, itu tuh sumbangin sebagian harta kita. Sebab itu nilainya lebih besar. Dihitung seperti orang yang berpuasa kalau kita mengeluarkan uang untuk orang yang berbuka puasa, dihitung pahalanya besar. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan untuk menjalani ibadah Ramadan. Iman harus kita kuatkan, ilmu harus kita miliki, fisik harus kita jaga kesehatan, dan harta harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini saja yang bisa kita ambil pelajaran di dalam menghadapi bulan Ramadan. Kan kita bukan Imam Malik. Iya, kalau dia bertaklid kepada Imam Malik, tujuannya adalah ulama berihtiyat, berjaga-jaga. Taklid itu bukan taklid buta, ngikut begitu aja. Kalau kita taklid Imam Malik, sholat kita jangan pakai begini. Imam Malik sholatnya begini, nggak pakai begini. Imam Malik sholat subuhnya, kunutnya sebelum ruku. Itu ya. Jadi kalaupun mau taklid, taklid sekalian, jangan semuanya, jangan cuma pilih-pilih. Itu tujuannya adalah berjaga-jaga. Tetap ya. Kalau kita umpamanya puasanya niatnya ngambil taklid Imam Malik, puasanya juga harus. Itu ibadah-ibadah puasanya harus jalanin apa yang diajarkan oleh Imam Malik. Kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, niatnya itu buat berjaga-jaga doang. Itu ya. Jadi makanya taklid itu menunjukkan bahwasanya niat yang kita lakukan mengikut Imam Malik gitu, supaya tahu oh ini ajaran Imam Malik begini itu. Iya gitu,
tidak bertentangan. Makanya dalam berpuasa ini taklid itu ya, ada aturan-aturannya. Jangan melakukan sesuatu yang dianggap batal oleh keduanya. Tuh ya, jangan melakukan sesuatu yang dianggap batal oleh keduanya. Nah, menurut mazhab Syafi'i puasa harus 1 bulan. Nah, setiap hari. Imam Malik boleh puasa di awal bulan. Ya udah, yang kita lakukan itu buat berjaga-jaga. Tuh ya. Makanya kalau lupa bagaimana? Permasalahannya di situ. Kalau lupa permasalahannya di situ. Ketika kita sudah niat 1 bulan, karena menurut Imam Malik itu boleh, maka sudah terwakilkan. Jadi taklid di situ bukan berarti lalu kita bebas. Namanya kalau kita taklid itu kita ngelepas mazhab Syafi'i. Nah, itu ngelepas. Nah, itu yang nggak boleh. Tuh, ya. Paham? Waktu niat malam, niatnya malam sebelum subuh. sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh sudah nggak bisa, udah nggak bisa niat lagi. Habis sholat tarawih bisa, ya, jangan habis buka ya. Kalau habis buka malah Allah malakas untuk. Dari jamaah ada maklumat undangan besok malam Selasa, undangan rowahan di rumah saudara Ugi. Undangan acara rowahan tahlil di rumah saudara Ugi ya. Waktunya besok malam Selasa ba'da Isya. Kita jawab insyaallah. Dan yang kedua untuk acara tawakufan malam Minggu ya, malam Minggu besok acara tawakufan kita juga mohon kehadirannya, ajak yang lain ya, untuk memakmurkan acara tawakufan baik yang ngaji ataupun tidak. Kita memohon berdoa berkumpul untuk bermunajat kepada Allah atas segala apa yang kita hadapi ya. Tapi nanti maghribnya ada baca Quran. Jadi maghribnya baca Quran ya. Saya ada niat untuk menghaulkan ya. Isanya baru acara tawakufan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min ahwali ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.